Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat seputar Islam? Semoga semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan kali ini kita akan melihat dan menyimak Ustadz Nababan memberikan tausiah kepada para apologet dan sekaligus memberikan pesan agar terus berdakwah, mengajak pada kebenaran dengan cara bijak dan dapat dipahami, jangan sampai mengejek apalagi menghina. Untuk selengkapnya, mari kita simak tausiah dari Ustadz Nababan berikut ini. Semoga menjadi pelajaran dan bermanfaat bagi kita semua. Muhammad itu bukanlah bapa salah seorang di antara kamu, dia bukan ayah kamu, bukan kakek kamu. Tapi Muhammad itu adalah utusan Allah dan sekaligus penutup para nabi. Dia penutup para nabi. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Tidak akan ada lagi datang nabi baru, tidak ada rasul baru lagi. Beliau adalah penutup. Nah, karena beliau sebagai nabi penutup, tentu tugas yang diembankan kepada nabi sebagai nabi terakhir itu lebih berat daripada nabi-nabi sebelumnya. Kalau nabi-nabi yang terdahulu diutus oleh Allah berdakwah hanya kepada umat atau kaum lokal saja, hanya lokal saja, dia berdakwah kepada kaumnya saja. Tapi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dia menjadi nabi internasional, diutus oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Tidak kami utus engkau Muhammad terkecuali kepada seluruh umat manusia dengan membawa berita-berita gembira dan peringatan. Tapi sayang, kebanyakan manusia tidak memahami, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad itu nabi terakhir. Nah, persoalannya beliau nabi terakhir dan tidak akan ada nabi-nabi lagi yang lain sesudah beliau, sedangkan tugasnya begitu berat. Kalau nabi-nabi yang terdahulu diutus hanya lokal saja, beliau menjadi nabi internasional, sementara juga umur beliau itu pendek. Nabi-nabi dulu sudahlah dakwahnya itu lokal, umurnya panjang-panjang. Nabi kita dakwahnya adalah untuk seluruh umat manusia, umurnya pendek pula. Umur dakwah Nabi itu cuma 23 tahun. Umur hidupnya 63 tahun. Tetapi selama 40 tahun Nabi hidup, tidak pernah, belum diangkat menjadi Nabi, belum diangkat menjadi Rasul. Umur 40 tahun, baru diangkat menjadi Rasul yang ditandai dengan beliau mendapatkan wahyu Al-Quran. Dari situlah mulai beliau berdakwah. Dan ada perintah dari Allah berdakwah kepada seluruh umat manusia. Loh, bisa Anda bayangkan? Umurnya pendek. Tugas dakwahnya mendunia. Akhirnya dalam prakteknya, Rasulullah itu baru bisa berdakwah 2 tempat. Baru bisa berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Lalu hijrah ke Madinah 10 tahun. Kemudian meninggal di Madinah. Jadi intinya, Nabi kita belum pernah dakwah ke Amerika. Belum pernah dakwah ke Indonesia. Belum pernah dakwah ke Eropa. Jangankan ke Eropa, ke Amerika. Ke negara-negara terdekat sekarang. Seperti ke Irak, ke Iran, ke Mesir. Nabi belum sampai ke sana berdakwah. Baru 2. Udah itu meninggal. Pertanyaannya, ketika Nabi meninggal, apakah tugas kenabian itu sudah selesai? Belum. Tugas kenabian itu belum selesai. Tetapi Islam yang dibawa itu sudah selesai. Sudah tamat. Sudah sempurna. Agama Islamnya sudah sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Maka Allah nyatakan penutup Quran itu, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan nikmatku kepadamu, kata Allah. Dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu. Dan aku ridha Islam itu menjadi agamamu. Nah, jadi kalau bicara agama, saudara-saudara, agama Islam sudah sempurna. Tidak ada lagi kekurangan Islam itu. Maka jangan coba-coba mendatangkan agama baru. Jangan coba-coba mendatangkan konsep baru. Tidak perlu berinovatif di dalam agama. Yang perlu kita berinovatif itu adalah cara menyampaikan, cara mengajarkan saja. Tapi kalau Islamnya sudah sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Anda mau cari apa?
Mau cari pedoman apa? Mau ilmu pengetahuan, mau teknologi, mau apa saja. Semua ada tuntunan, ada pedoman di dalam Al-Quranul Karim. Al-Quranu salihun fi kulli makanin wa zaman. Al-Quran itu aktual. Al-Quran itu up to date. Kapan saja, di mana saja. Itu luar biasa. Tetapi tugas kenabian itu belum sempurna. Tugas kenabian itu belum selesai. Tugas kenabian itu belum tamat. Karena beliau ditugaskan kepada seluruh umat manusia, sementara beliau sudah wafat. Pertanyaannya, pasca beliau wafat, siapa yang akan meneruskan tugas dakwah ini secara estafet? Tentu yang mula-mula meneruskannya adalah sahabat Nabi. Maka Allah katakan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamunya siapa? Mukhatabnya di sini, lawan bicaranya itu siapa yang dimaksud kamu? Kamu yang dimaksud dalam ayat itu adalah para sahabat. Kuntum khaira ummah. Kamu para sahabat-sahabat Nabi adalah umat yang terbaik. Umat yang terbaik sepanjang zaman. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk berdakwah kepada seluruh umat manusia. Yang kamu ditugaskan ta'muruna bil ma'ruf, ya, melanjutkan risalah kenabian. Ta'muruna bil ma'ruf. Kamu wajib mengajak orang kepada iman, mengajak kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu juga wajib mencegah manusia dari kemungkaran. Nah, ini tugas berdakwah ini tidak stop. Tidak boleh berhenti, tidak boleh putus sampai hari kiamat. Maka kepada setiap pribadi muslim diwajibkan untuk menjadi pelanjut risalah kenabian ini. Ya, tentu dengan berbagai macam cara. Antum bisa berdakwah dengan lisan, silakan berdakwah dengan lisan. Yang pakai kolam tulisan, silakan dakwah dengan tulisan. Yang bisa berdakwah dengan amwal, dengan harta, dakwah dengan harta. Yang bisa dakwah dengan bilhal, dengan contoh yang konkret, silakan dakwah dengan contoh yang konkret. Intinya, setiap pribadi itu jangan sampai melewatkan kewajibannya sebagai seorang muslim yang di dalam pundaknya ada misi, ada tugas kenabian. Berdakwah. Nabi katakan, "Ballighu anni walau ayatan." Sampaikanlah daripadaku walaupun hanya satu ayat. Tetapi tentu dalam berdakwah ini ada kode etik. Ada tata cara. Karena judulnya mengajak, maka jangan sampai mengejek. Karena judulnya adalah membina, jangan sampai menghina. Bagaimana kita umat Islam ini menanamkan pengaruh agama kita kepada orang lain. Nah, itu yang paling penting. Saya juga sebagai mantan dari agama Kristen, yang sudah malang melintang dalam dunia dakwah ini, alhamdulillah, berkat saya sebagai mantan Kristen dulu, ya, banyak orang yang suka dengan dakwah-dakwah saya, karena memang saya lebih mengedepankan tentang metode, ya. Jadi kata orang pesantrenan itu, at-tariqatu ahammu minal maddah. Tariqah, uslub, cara itu lebih penting daripada materinya. Materi Anda bagus, kalau cara penyampaian tidak bagus, maka itu akan ditolak. Materi Anda biasa-biasa saja, tidak terlalu ilmiah, tapi cara penyampaiannya memukau, sehingga Anda bisa menjadi agitator, mempengaruhi pola pikir masyarakat, maka dakwahmu akan mendapatkan respect dari orang. Kalau dia non-muslim, saya yakin dia akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah mengatakan, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai datang kepada kaum itu pendakwah-pendakwah yang mengajak kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita. Maka kalau ada satu orang saja Anda ajak masuk Islam, Anda menjadi wasilah, Anda menjadi sebab, Anda menjadi media, wah, luar biasa apresiasi yang diberikan Nabi. Kata Nabi itu, la ayyahdiyaka Allahu bika rajulan wahida
khairul laka minad dunya wa ma fiha. Kalau sebab anda menjadi perantara orang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka nilainya kata Nabi lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Allahu Akbar. Satu orang kita ajak kepada Islam, itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Saya alhamdulillah sudah ratusan juga. Sudah ratusan saya menjadi sebab orang dapat hidayah. Alhamdulillah. Maka saya buatlah pesantren mu'allaf untuk mendidik, membina, membentuk para mu'allaf ini. Agar menjadi muslim yang baik, muslim yang kafah. Bukan menjadi muslim yang ekstrim. Saya selalu larang, Anda kalau sudah masuk Islam, berdakwah bukan berarti kamu boleh menghina agama sebelummu. Boleh kamu mencaci. Apalagi orang tua kita, orang tua kita tidak Islam. Saudara-saudara saya semua dari opung-opung saya tidak ada yang Islam, semua Kristen. Kalau saya berdakwah dengan cara yang kasar menghina, itu kan sama juga menghina keluarga saya, menghina agama keluarga saya. Lah bagaimana saya menjadi seorang penerus Nabi yang Nabi itu seorang Nabi yang sangat lemah lembut, yang dilarang dalam Islam memaksa, mengintimidasi orang, membujuk orang untuk masuk Islam. Sebab dakwah ini tujuannya adalah menyampaikan, bukan untuk memaksa. Karena Allah katakan, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan ya Muhammad kepada umat Muhammad itu, kepada orang Islam katakan, ya orang-orang yang beriman katakan kepada mereka bahwa kebenaran Islam itu datangnya dari Allah. Faman syaa'a falyu'min. Siapa yang hendak beriman kepada Islam, monggo silakan dia beriman tanpa dipaksa, tanpa dibujuk, tanpa dibayar. Wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau kafir silakan. Ya. Wa ma 'alaina illal balagul mubin. Saya ini, kita ini, semua pendakwah ini kapasitasnya hanya penyampai saja. Kita hanya ad-da'i, orang yang menyeru. Bukan sebagai al-hadi yang memberikan petunjuk. Al-hadi huwallah. Yang memberikan petunjuk itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita manusia yang berdosa ini. Rasulullah saja terhadap pamannya Abu Thalib yang begitu besar jasanya dalam Islam, yang membacking Nabi, ya, di saat orang-orang kafir Quraisy ingin membunuh Nabi, tidak jadi membunuh Nabi. Kenapa? Karena ada backing. Dua orang yang paling disegani di Arab waktu itu, istrinya Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Tapi detik-detik terakhir Abu Thalib sampai meninggal dunia, tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mendapatkan petunjuk. Ketika dia sedang sakarat, Nabi menuntun pamannya mengucapkan la ilaha illallah ya ammi, qul la ilaha illallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Dia malah geleng-geleng kepala. Maka turun ayat mengingatkan Nabi, innaka latahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Muhammad, sesungguhnya engkau tidak berhak memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai, pamanmu itu. Walakinnallaha yahdi may yasha, akan tetapi hidayah itu datang dari Allah dan diberikan kepada orang yang dikehendakinya. Jadi ini luar biasa saudara-saudara. Maka kalau saya berdialog lintas agama, saya memang tidak begitu suka kalau lewat online. Saya langsung aja, ayo face to face. Bila perlu disaksikan dua umat. Umat Kristen silahkan hadir, umat Islam silahkan hadir. Kita sampaikan, mungkin antum sudah tahu. Saya di dunia nyata mengajak mereka diskusi untuk menanamkan pengaruh agama kita, memperkenalkan Islam kepada mereka. Silakan nanti itu Santi juga si Hombing, kita terbuka untuk menjelaskan itu Islam apa. Kebetulan saya juga sebagai mantan aktivis dari agama Kristen, saya bukan hanya paham juga tentang Islam, paham juga tentang Kristen. Kita coba cari win-win solution, ya. Kita cari jalan tengahnya, di mana persamaannya, di mana perbedaannya, di mana kebenarannya. Dan itulah dakwah. Kalau kita sudah mengajak, menyampaikan, ya itu tidak ada paksaan. La ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam beragama. Karena sudah nyata perbedaan mana agama yang benar, mana agama yang salah. Kebenaran itu punya tolok ukur. Kita ini kan kebanyakan beragama faktor turunan aja.
Ada orang Islam lahir dari Islam, bapak ibunya Islam, Islamlah dia. Tapi ditanya Islam itu apa? Tidak tahu dia. Ada orang yang lahir dari lingkungan Kristen, ayah ibunya Kristen, Kristenlah dia. Sampai mati pun Kristen dia. Ditanya Kristen apa? Tidak tahu juga dia. Ke gereja pun tak pernah. Orang Islam juga banyak yang begitu. Orang Hindu pun begitu. Menurut saya memang kita ini bukan anak kecil, bukan seperti kerbau yang dicucuk hidungnya yang kita manut saja. Ya, alhamdulillah. Kalau kita masih diberikan kesempatan hidup, lahir dari kedua orang tua kita, tapi apapun latar belakang agama orang tua kita itu, kita tidak boleh berpasrah terhadap keyakinan orang tua kita. Ketika kita belum akil balik, ketika kita belum sempurna akalnya, bolehlah kita beragama mengikuti orang tua kita. Tapi ketika Anda sudah dewasa, jangan-jangan agama yang dianut orang tuamu salah. Jangan-jangan agama yang dianut orang tuamu itu tidak benar. Lalu kita masa larut dalam ketidakbenaran, maka ikutin. Caranya gimana? Ya kita harus mencari kebenaran itu. Kebenaran itu punya parameter. Kebenaran itu punya tolok ukur. Agama yang benar, tolok ukurnya bukan jumlah yang banyak. Atau jumlah yang sedikit, tidak. Bukan, oh kalau penganut agama ini banyak, mayoritas, oh ini yang benar. Tidak. Kebenaran tidak diukur, tidak dilihat dari jumlah pengikutnya yang banyak. Maka Al-Quran mengatakan, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu hanya mengikuti faktor kebanyakan orang, maka orang yang banyak itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Karena yang paling banyak di muka bumi ini bukan orang yang benar, pengikut setan yang paling banyak. Apakah kita akan ikut itu? Jangan. Oleh karena itu kita harus mencari kebenaran itu. Apa tolak ukur kebenaran? Bukan kebaikan. Oh kalau nanti ada orang berbuat baik, oh itu yang benar. Tidak. Kalau bicara baik, saudara-saudara, tidak perlu kita agama. Tidak perlu agama. Karena sebenarnya begitu manusia lahir, di dalam diri manusia itu sudah ada potensi kebaikan. Sudah ada potensi kebaikan dalam diri kita. Tidak perlu agama kita. Kalau hanya ingin berbuat baik. Kenapa? Karena dalam diri manusia ada nurani, ada hati. Coba tanya orang yang jahat. Coba tanya orang jahat. Habis dia membunuh seseorang misalnya. Apakah dia bangga telah membunuh? Mungkin saat itu bangga, mungkin. Tapi nanti dalam perjalanannya sekian lama setelah itu pasti dia menyesal. Dan kalau ditanya pembunuh, apakah membunuh itu baik? Pasti. Yang punya nurani mengatakan tidak baik. Dia korupsi misalnya. Koruptor, tanya, apakah korupsi itu baik? Pasti dia tidak baik. Apa yang bicara? Yang bicara itu nurani dia. Bukan agama. Tanpa agama orang bisa baik. Kalau ukuran kebenaran baik, maka nggak perlu agama. Maka kebenaran ukurannya bukan jumlah yang banyak. Bukan orang itu baik atau tidak baik. Karena tanpa agama pun orang bisa berbuat baik. Jangan-jangan orang yang tidak punya agama, ateis itu, lebih baik daripada kita yang beragama. Yang mengkampanyekan agama. Saya yakin, saya kan sering keliling Amerika. Di Amerika banyak orang tidak beragama. Kadang-kadang mereka lebih ramah. Mereka lebih jujur daripada. Allah kita mengaku haji, mengaku ini. Mengaku macam-macam, mengaku pendeta, mengaku ahli gereja. Tapi korupsi. Lah ada orang yang tidak beragama, dia tidak korupsi. Apakah itu benar orang tidak punya agama? Juga tidak. Oleh karena itulah, di sini kesempatan kepada kita mengenalkan kepada umat manusia tentang kebenaran. Apa sih benar itu? Apa sih kebenaran itu? Ya, menurut tolak ukur yang benar, itu kita cari. Kita harus menguji kebenaran masing-masing agama itu. Bawa ke lab. Kalau kita ingin menguji agama mana yang benar, bawa ke lab. Labnya mana? Labnya itu otak kita ini. Labnya itu mata kita ini. Labnya itu pendengaran kita. Labnya itu hati kita. Kalau misalnya sudah kita baca ada sebuah kitab suci. Kitab suci misalnya sudah saling bertabrakan, saling kontradiksi. Ya sudah. Tanyakan dulu. Renungin dulu. Ya. Karena kebenaran itu sejatinya harus mengarahkan manusia kepada yang benar. Dan kebenaran harus satu. Tidak boleh saling bertabrakan, tidak boleh saling
kontradiksi. Nah, untuk menjelaskan itu diperlukan ilmu, diperlukan wawasan, diperlukan ketekunan, diperlukan kesabaran, diperlukan kesantunan. Nah, ini kita menjelaskan. Jadi, janganlah kita beragama itu memang faktor turunan saja. Sehingga larut, tidak boleh.